Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revandra Denanjaya dari Departemen Teknik Mesin angkatan tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan kembali atau memastikan pemahaman saya tentang apa yang tadi saya pelajari di kelas PADAI, utamanya tentang ini SKE Basic Principle atau rumus umum atau rumus utama yang mendasari dari sistem konversi energi itu sendiri. Tentunya dalam memastikan pemahaman ini tadi Padai juga sempat mention buat coba confirm ke chat GPT. Jadi pertama-tama mungkin saya bakal memaparkan apa yang saya pahami dari apa yang tadi disampaikan, kemudian bakal saya ketik di chat GPT-nya. Jadi apa yang saya tangkap dari pemahaman yang Padai sampaikan tadi itu kurang lebihnya tuh tadi Padai itu pertama menjelaskan tentang si energi itu sendiri. Jadi pada itu tadi bilang kalau energi itu dia tuh bukan kekal, cuma bisa dikonversikan. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pada nggak sebut kekal soalnya kan ya hukum fisika tuh nggak bakal berlaku selamanya. Apalagi kita percaya kita harus percaya kalau hari akhir tuh ada dan di hari akhir itu atau di kiamat nanti tuh katanya hukum fisika kan nggak berlaku. Kemudian pada melanjutkan dari beberapa contoh dari konversi energi ini sendiri karena kan tadi dari penjelasan sebelumnya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tapi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pada tadi tuh di kelas sempat nyinggung kalau hal-hal yang kita pelajari sebelumnya utamanya turbin dan pompa yang sebelumnya udah diajarin sama Parido dan Pak Warjito tuh itu termasuk dengan konversi energi di mana kalau pompa tuh dia ngubah energi mekanik jadi energi fluida buat dorong fluidanya, sedangkan kalau turbin tuh ya dia ngubah energi fluida itu jadi energi mekaniknya. Nah, selanjutnya si perubahan energi ini ditulis di sini tuh bakal delta E atau perubahan energinya itu bakal berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Cuma perubahan waktu yang disebut di sini tuh merajuk pada si sebuah space time nih yang pada gambar di kanan atas di mana space time tuh utamanya terdiri atas ruang dan waktu. Jadi si dt si perubahan waktu yang di sini itu juga bergantung atas perubahan ruang juga di mana ruang tuh biasanya dimisalkan dalam sumbu tiga dimensi di mana ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z ini ditambah dengan dt-nya sendiri. Nah, si persamaan ini tuh bakal setara dengan kerja ditambah dengan kalor atau W dot ditambah Q dot. Dimana kenapa cuma dua itu tadi pada sempat mention juga aslinya ini tuh nggak cuma dua, cuma karena kita sebagai engineer tuh menurut pada itu sudah cukup dengan dua asumsi ini udah memungkinkan kita buat mendesain atau menganalisis atau menghitung berbagai hal dengan hanya memperhatikan dua asumsi ini walaupun sebenarnya dua asumsi ini tidak 100% tepat soalnya masih ada parameter-parameter dan energi-energi lain yang tidak diperhitungkan. Ini bentuk rumus ini pada bilang tuh ya asumsi-asumsi orang-orang sebelumnya yang sudah merumuskan jadi kayak gini. Nah, oke, yang terakhir juga pada tadi sempat mention tentang entalpi ini. Jadi entalpi itu membantu kita untuk menghitung total energi dalam sistem itu. Jadi entalpi ini pada bilang tuh dirumuskan dengan U ditambah P dikali dengan V. Nah, utamanya penjelasan yang tadi saya sampaikan itu sudah sempat saya tulis di ChatGPT nih. Nih, jadi saya bilang ke ChatGPT, saya bertanya ke ChatGPT, saya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya yang saya peroleh selama belajar di kelas pada tadi pagi tentang basic principle dalam sistem konversi energi. Saya mulai dengan menjelaskan energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian saya juga jelasin beberapa contoh yang tadi pada sebutin di kelas. Sama kayak penjelasan saya sebelumnya, terus saya lanjut ke rumus delta E per delta T sama dengan Q dot per W dot itu dan kenapa DT-nya itu termasuk space time gitu. Terus kemudian lanjut lagi terakhir ada di entalpinya.
Nah, terus kemudian juga saya minta si ChatGPT itu tolong dong beri tanggapan tentang pemahaman saya ini, apakah sudah benar penjelasan yang saya sampaikan atau si ChatGPT itu punya pendapat lain. Dan saya minta untuk memberikan nilai skala nilai dari 1 sampai 10 sesuai yang pada minta tadi. Jadi menurut si ChatGPT ini pemahaman saya itu tentang prinsip dasar dari SKI ini sudah sangat baik. Tanggapannya tuh buat ada 4 poin utama yang tadi saya sampaikan dan ChatGPT tangkap tuh. Jadi yang pertama ada tanggapan dia tentang prinsip konversi energi. Menurut dia tuh penjelasan mengenai hukum konversi energi yang menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan hanya dapat dikonversi itu sudah benar. Mengenai pernyataan pada I yang menggunakan istilah yang tidak menggunakan istilah kekal itu benar adanya karena kemungkinan doomsday atau kiamat. Hal ini mungkin mengacu ada batasan teoritis dalam fisika yang menunjukkan meskipun energi tidak dapat dihancurkan dalam konteks tertentu, ada fenomena yang dapat mengakhiri keberadaan dari sistem tersebut. Yang kedua, ada contoh konversi energi, yaitu benar, ada pompa dan turbin, karena merupakan contoh klasik aplikasi konversi yang sering digunakan dalam teknik mesin utamanya, kata dia. Kemudian rumus utama SKE itu dia bilang saya itu sudah memahami dengan baik bahwa perubahan energi dalam sistem berbanding terbalik dengan perubahan waktu dan ruang yang merujuk pada persamaan yang melibatkan laju kerja atau W dot dan laju aliran panas Q dot yang merupakan bentuk hukum dari pertama termodinamika. Oh ya tadi saya sempat mention pada I juga sebelumnya udah bilang kalau termodinamika tuh pasti kepake di SKI juga. Penjelasan bahwa rumus tersebut tidak sepenuhnya lengkap karena mengasumsikan hanya ada energi mekanik dan panas juga tepat karena dalam aplikasi yang lebih kompleks energi lain misalnya juga perlu diperuntukkan namun untuk tujuan dasar rumus yang disampaikan sudah cukup mewakili. Benar kata Padai yang tadi disampaikan di kelas bahwa dengan asumsi hanya mengandalkan laju kerja dan aliran panas itu sudah bisa cukup mewakili. Dan terakhir ada entalpi juga ada entalpi. Jadi si ChatGPT ini juga bilang kalau saya sudah memahami peran entalpi dalam perhitungan energi total, di mana entalpi itu dirumuskan dalam H sama dengan U ditambah PV, merupakan ukuran energi yang dapat memperhitungkan energi internal dan energi yang terkait tekanan dan volume. Konsep ini sangat penting, terutama dalam perhitungan untuk aliran fluida dan sistem energi. Dan saya terakhir skornya, jadi menurut ChatGPT, berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan atau yang saya ketik di ChatGPT ini, si ChatGPT atau dia bilang saya ya, ChatGPT memberikan nilai 9 dari 10. Saya sudah menguasai topik ini dengan baik, namun mungkin akan lebih jelas lagi jika Anda mengeksplorasi lebih dalam mengenai variasi energi lain yang dapat dimasukkan dalam perhitungan SKI di luar energi mekanik dan panas. Teruskan pemahaman Anda. Mungkin segitu yang bisa disampaikan oleh ChatGPT dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.